Hai guys, di suatu pagi kerang mulai berkokok. Di ladang terlihat SpongeBob yang sedang bersepedaan seorang diri. SpongeBob pergi ke suatu tempat yang nampaknya dia akan bertemu dengan seseorang. Hingga di sana dia telah berada di rumah itu, namun penghuninya malah menyerang, menduga SpongeBob adalah orang pemerintahan yang ingin mengusiknya. SpongeBob menjelaskan jika dia adalah seorang pengantar makanan dari restoran Tuan Crab. Sang kakek itu kemudian langsung mengambil pesanannya. Dia yang nggak mudah percaya membuka isinya. Saat wajahnya masuk lebih dalam lagi, dia pun dibuat sangat terkejut. Kemudian dia langsung mengatai SpongeBob yang tidak becus dalam bekerja. SpongeBob pun bingung mengapa si kakek tua itu sangat temperamental. Sang kakek menjelaskan jika di dalam kotak makanan itu terdapat sebuah kain serbet. Di sini akhirnya SpongeBob tahu penyebabnya, yang memang dia secara tak sengaja memasukkan serbet itu ke dalamnya. Atas keteledoran SpongeBob, sang kakek pun mulai marah-marah. Dia mengancam SpongeBob agar jangan memegang ataupun menyentuh barang-barangnya. Jika dia nekat, maka sang kakek akan menyakitinya. Untuk itu sang kakek pergi ke dalam untuk menulis surat marah yang panjang. Sedangkan SpongeBob mulai mengunci kedua tangannya agar dia tidak menyentuh barang-barang milik si kakek tua. Sambil menunggu surat jadi, SpongeBob berjalan-jalan di lingkungan rumahnya. Saat itu dia melihat sebuah gudang. SpongeBob mendengar ada suara aneh di gudang itu. Dia pun penasaran, ditambah SpongeBob melihat kertas bertuliskan hadiah cacing babi. SpongeBob yang penasaran berniat ingin membukanya, namun dia teringat tentang ancaman si kakek tua agar jangan menyentuh barang-barangnya. Karena SpongeBob memang dasarnya pria nakal, dia pun mulai menggunakan cara menggunakan kakinya, karena kakek tua itu tidak mengatakan apapun tentang kakinya jika memegang benda. Saat SpongeBob memasuki ke dalam, alangkah terkejutnya dia setelah melihat sahabat baiknya berada di tempat itu. SpongeBob yang penasaran kemudian bertanya kepada si Patrick mengapa dia berada di tempat ini. Si Patrick menjelaskan jika dia sebelumnya telah membantu kakek tua itu mendapatkan hadiah cacing babi untuk hari pekan raya. Dalam hal ini, SpongeBob tidak melihat ada yang mencurigakan dari temannya, melainkan dia melihat Patrick sangat bahagia dengan tempat barunya. SpongeBob melihat ada lemari pakaian yang bagus hingga lemari itu terjatuh mengenai tubuhnya. SpongeBob memakai pakaian yang kemudian langsung segera berhias diri di tempat yang sudah tersedia. Karena saking jeleknya, cermin pun pecah. SpongeBob melihat beberapa gambar cacing babi di dinding yang nampak sangat menawan. SpongeBob mengira jika sahabatnya yang sudah mengelolanya, namun si Patrick mengatakan bahwa itu bukan tugas dia, melainkan Patrick ditugaskan hanya untuk menghangatkan kolam lumpur dengan menggunakan kentut. SpongeBob yang penasaran kemudian ingin melihat cacing itu, namun ternyata cacing babi itu telah pergi dari tempat tidur. Sehingga tentunya Patrick sebagai penjaga tempat itu seketika langsung panik, ternyata cacing itu pergi melalui pintu depan. Ini semua gara-gara SpongeBob yang sangat ceroboh memasuki tempat tersebut. Mereka takut jika si kakek tua itu mengetahuinya, pasti dia akan sangat marah besar. Kepanikannya semakin menjadi-jadi saat suara kakek itu menuju ke tempat ini. Si kakek tua itu akhirnya tiba, dia pun dibuat sangat terkejut. Karena pintu gudangnya terbuka, SpongeBob yang ditemuinya kemudian langsung mengatakan jika dia tidak menyentuhnya, melainkan sangat kagum dengan cacing babi. Jeniusnya, si Patrick malah menyamar jadi cacing babi yang hilang itu. Si kakek tua nggak percaya begitu saja karena dia merasa aneh kepada binatang peliharaan. Itu sang kakek mencocokkan gambar foto asli cacing babi untuk disamakan dengan cacing babi palsu. Beruntungnya sang kakek percaya, akan tetapi gara-gara keringatnya terlempar, membuat sang kakek akhirnya tahu jika foto itu adalah foto palsu. Tentunya melihat binatang kesayangannya pergi, sang kakek pun langsung murka kepada mereka. Sementara mereka berdua pun menyesali kesalahan yang diperbuatnya. Sambil menangis, mereka meminta agar sang kakek tidak membuat lubang di tubuhnya. Sang kakek pun berjanji tidak akan menyakiti apabila mereka berdua mencari keberadaan cacing babinya yang telah menghilang. Setelah 2 jam kemudian yang memperlihatkan SpongeBob dan si Patrick yang sedang melakukan pencarian hingga memasuki ke dalam hutan, konyolnya si Patrick malah mengendus bau ketek si kakek.
sehingga membuatnya marah dan kesal karena rencana mereka tidak berhasil. Akhirnya sang kakek segera mengganti rencana baru untuk menemukannya. Sang kakek mulai menyetel film kesukaan cacing babi untuk menjebaknya guys. Patrick yang belum sinkron dengan rencana itu membuat sang kakek menjelaskan jika mereka membuat jebakan agar si cacing babi tidur di kasur yang telah mereka letakkan. Nah, setelah cacing babi sedang merasa nyaman, baru mereka akan bertindak menangkap cacing kembali. Lalu SpongeBob juga menunjukkan hasil jebakan dengan memancingnya menggunakan roti Krabby Patty-nya. Sedangkan si Patrick juga telah berhasil membuat jebakan yang brutal guna untuk menghabisi cacing babi. Si kakek yang tahu akan hal itu kemudian langsung memukul kepala si Patrick yang blow on. Dimana aksi itu mereka butuh cacing hidup, bukanlah cacing yang sudah disakiti. Tak lama dari itu mereka mendengar suara cacing babi yang sudah masuk ke dalam jebakannya. Namun setelah kesana justru mereka menemukan beruang laut yang sedang menangis setelah menonton film itu. Karena beruang itu merasa terganggu, akhirnya langsung segera menyerang si kakek tua itu hingga membuatnya babak belur. Tak berselang lama dari itu, SpongeBob mendengar jika cacing babi telah memakan umpannya. Namun setelah dibuka ternyata itu adalah si Patrick yang sudah memakan semua Krabby Patty. Si Pak Tua yang melihat itu akhirnya marah, akibatnya dia malah terkena jebakan yang dibuat oleh si Patrick yang membuat tubuhnya tertusuk batang kayu. Si kakek itu mulai mengamuk seperti banteng karena semua rencananya telah gagal. Dari insiden itu membuat sang kakek benar-benar sangat murka. Dia pun kini tidak hanya memburu cacing babi, melainkan langsung mengejar mereka berdua sampai masuk ke dalam hutan. Sementara itu disinilah mereka berdua pun merasa sangat ketakutan setelah mendengar tawa jahat dari si kakek tua itu. Suasana di dalam hutan semakin mencekam. Si Patrick yang ketakutan langsung segera naik ke atas kepala SpongeBob. Kemudian mereka mulai berlari ke sana kemari. Sang kakek yang melihat itu langsung segera menarik janggut panjangnya untuk menjahili mereka berdua. Akibatnya membuat mereka berdua berputar-putar tanpa arah, lalu mereka malah masuk ke dalam dimensi rambut janggut yang cukup dalam. Itu artinya mereka aman dari kejaran si kakek tua tersebut. Singkat waktu, setelah beberapa bulan kemudian yang memperlihatkan mereka yang sangat menikmati hidup baru di dimensi perjenggotan, yang dimana rumah baru yang mereka tinggali, mereka juga nggak sadar mengapa mereka berada di tempat ini. Namun mereka merasa bahwa ada seseorang yang sedang mengejarnya karena tempat itu sangat nyaman sehingga melupakan semua permasalahan yang pernah menimpanya. Si kakek tua itu sedang menulis surat marah panjang lebar. Dia juga mendengar percakapan di antara SpongeBob dan si Patrick yang sudah mengganggunya selama ini. Dia pun nekat masuk ke dalam janggutnya sendiri untuk mencari mereka lagi guys. Akhirnya sang kakek sudah berada di dalam dunia perjanggutan. Saat itu dia melihat SpongeBob sedang bermain bersama dengan Patrick. Dia pun langsung segera mengejar mereka berdua untuk mempertanggungjawabkan semua atas kesalahannya. Hal itu membuat mereka berdua ketakutan. Beruntungnya sang kakek kecapean karena berlari cukup jauh. Namun meskipun begitu sang kakek langsung segera mengeluarkan api untuk membakar semua perjanggutan itu. Sehingga SpongeBob dan si Patrick segera mempercepat pelariannya karena si kakek tua itu semakin gila. Namun pelariannya terhenti karena dia mendapat jalan buntu. Di sini si kakek yang baru sadar akhirnya terperangkap karena mereka sama-sama juga terjebak. Beruntungnya sebelum api itu sempat melahap mereka, datanglah cacing babi yang berperan sangat tepat. Karena di saat itu dia berhasil menyelamatkan ketiganya dari amukan si jago merah. Setelah mereka keluar dari dimensi perjanggutan, si kakek pun langsung berlari ke sana kemari karena janggutnya terbakar. Akhirnya SpongeBob berhasil membantu dengan menyiramkan air sehingga api pun padam. Setelahnya si kakek langsung mendekati cacing babi. Dia tidak menyangka jika cacing babinya akan menyelamatkan nyawa mereka. Karena melihat si kakek sedang menulis keluhan. Namun tetap menjadi suara satu dalam kontes itu, sang kakek langsung memeluknya karena merasa terharu. SpongeBob kemudian memberikan serbet untuk mengelap muka kusutnya. Tak disangka justru si kakek tua itu kembali lagi ke mode kesal. Dia pun langsung segera mengejar mereka berdua. Yang kemudian film pun berakhir guys.
Hai guys, di suatu pagi yang cerah yang memperlihatkan SpongeBob bersama dengan Gary sedang bersenang-senang di ladang ubur-ubur. Kala itu SpongeBob memberikan semangat kepada Gary untuk menikmati hari ini. Bahwa selama perjalanan Gary membutuhkan waktu hampir sekitar 1 jam lamanya. SpongeBob kemudian mengatakan kepada Gary bahwa dia teringat dengan masa lalunya dulu saat ia memberikan bola kecil kepada Gary. Tentunya bola yang sudah lama disimpan itu ternyata membuat Gary sedikit merasa jijik. Dia pun sempat menunda bola itu, kemudian langsung segera diambil kembali oleh SpongeBob untuk dilemparkan. Dia memutar tubuhnya, namun ayunan lemparannya tidak cukup jauh. Gary langsung mengambil bola itu lagi tanpa sengaja, ternyata bola itu menggelinding cukup jauh dan hampir saja terjatuh ke dalam jurang. Tentunya hal itu membuat SpongeBob panik karena bola tersebut kesayangan Gary. Beruntung bola itu berhenti tepat di ujung jurang, namun hal yang gak terduga ada seorang bocil nakal yang menendang bola itu hingga terjatuh ke dalam jurang. Tentu hal itu membuat SpongeBob kaget dan berteriak histeris. Dia pun langsung mendekat ke jurang, kemudian berusaha menenangkan hati Gary agar jangan bersedih. Meski bola itu sudah terjatuh ke dalam jurang sekalipun demi persahabatan mereka, SpongeBob dan Gary langsung segera melompat ke jurang untuk mencari bolanya yang terjatuh itu. Jurang itu benar-benar sangat dalam, beruntungnya saat mendarat mereka jatuh tepat di ratusan bola yang menggunduk. Jadi tubuh mereka tidak merasa sakit sama sekali guys. Masalahnya tak hanya sampai di situ saja, karena SpongeBob harus mencari bola di tumpukan ratusan bola yang menggunduk itu. Namun Gary berhasil menemukan bola miliknya yang berada di tumpukan tengkorak. SpongeBob langsung mengambilnya, namun kejadian yang tidak terduga, di sana terdapat ikan raksasa yang memiliki antena bercahaya. Saat itu ikan tersebut akan memakannya. Beruntungnya SpongeBob menunjukkan bola itu sehingga ikan itu langsung terkesima dan tak jadi menyakitinya. Ketika SpongeBob dan Gary berniat pergi, ikan itu langsung melahap tangan SpongeBob yang membawa bola tersebut. Tubuhnya mulai diseret-seret melewati berbagai medan rintangan yang sangat berbahaya. Meski begitu SpongeBob tidak membiarkan bola persahabatannya jatuh ke tangan orang lain. Bahkan kini SpongeBob dan Gary berada di atas tubuh ikan itu. Karena ikan tersebut lengah, dia pun menabrak batu hingga membuat SpongeBob dan Gary terjatuh ke tanah. Bola itu kemudian mulai menggelinding, yang hal itu langsung segera dikejar oleh SpongeBob dengan menunggangi Gary. Sangat terlihat jelas sepanjang jalan itu mereka melewati banyak sekali kepala tengkorak. Bola itu semakin jauh menggelinding, namun SpongeBob dan Gary tak henti-hentinya mengejar. Pada akhirnya perjuangannya berhasil, Gary mendapatkan bola itu, namun tak berselang lama Gary dibawa oleh makhluk laut aneh seperti alien. SpongeBob tak kehilangan akal, dia pun langsung menunggangi salah satu makhluk aneh yang sedang tertidur untuk mengejar Gary yang diculik. Sehingga kejar-kejaran di antara mereka mulai terjadi. SpongeBob tak akan membiarkan sahabatnya menghilang darinya. Meski dalam laut sekalipun, lampu lalu lintas masih saja ada. Mau tidak mau SpongeBob harus mengerem mendadak. Akibatnya dia terpental dan kabar baiknya dia bisa mengejar makhluk yang telah menculik Gary. Alhasil itu merupakan keajaiban dunia. Baru saja SpongeBob bernapas lega, secara tiba-tiba saja ikan raksasa itu datang kembali mengejarnya. Kecepatan gerakannya benar-benar sangat cepat, berhasil menyamai makhluk aneh itu. Kini jalur mereka sangat berbahaya, pasalnya harus melewati ranjau laut. Banyak sekali bom yang terpasang di sana. Ikan itu sengaja menabrak dirinya untuk meledakkan bom itu, namun beruntungnya SpongeBob dan makhluk aneh itu masih diberi kesempatan. Hingga pada akhirnya karena lengah dan selalu disenggol, membuat makhluk aneh itu mengenai bom yang membuat SpongeBob dan Gary terpental ke dasar laut. Kesialan mereka nggak sampai di situ saja, karena mereka berdua dilahap lagi oleh makhluk aneh berkepala atas bawah, lalu dikeluarkan melalui saluran usus. Bola itu lagi-lagi mulai menggelinding kembali. SpongeBob tak henti-hentinya mengambil bola itu lagi demi persahabatannya. Kali ini bola itu mendarat di mata gurita raksasa, sehingga SpongeBob yang melihatnya langsung terhipnotis dengan ukurannya. Gurita raksasa mulai menunjukkan kebesaran tubuhnya, lalu mengambil salah satu benda yang mirip trompet.
kemudian langsung memasukkan mereka berdua ke dalamnya. Setelahnya langsung ditiup karena tiupan itu tenaga sangat besar, sehingga membuat SpongeBob dan Gary berhasil keluar dari jurang yang dimaksud. Beruntungnya mereka berhasil selamat dari makhluk laut. SpongeBob sangat senang karena mereka bisa mempertahankan bola. Namun kejadian tak terduga adalah secara tiba-tiba saja ikan raksasa itu sudah berada di belakang SpongeBob yang langsung menghancurkan tubuhnya dengan cara dikunyah. SpongeBob memberikan bola itu kepada Gary agar Gary bisa segera pergi melarikan diri. Meski kondisi tubuh SpongeBob sudah benar-benar hancur berkeping-keping, dia tak akan melupakan keselamatan sahabatnya. Tanpa terduga, Gary tidak pergi meninggalkannya. Justru Gary berhasil menenangkan ikan raksasa itu dengan cara menukar bola cahaya dengan bola miliknya, sehingga ikan raksasa itu langsung tersenyum dan melepaskan SpongeBob. Di sini ikan raksasa itu langsung segera pergi dan bersenang-senang. SpongeBob kemudian menanyakan hal itu kepada si Gary, mengapa bola kenangan mereka berdua diberikan kepada ikan raksasa. Gary hanya menjawab sebenarnya mereka tidak membutuhkan bola tersebut karena yang mereka butuhkan hanyalah kenangan bersama selama mereka saling menyanyi satu sama lain. Jawaban tersebut membuat SpongeBob tersentuh hatinya. Dia tak menyangka bahwa siputnya memiliki hati yang besar. Gary kemudian menunjukkan satu bola berwarna biru kepadanya. Namun lagi dan lagi si bocil itu malah kembali menendang bola itu ke jurang lagi. Untuk kali ini SpongeBob berpikir dua kali tidak akan pergi lagi ke jurang mengerikan itu. Yang kemudian film pun berakhir guys.